Pria ini mencambuk anjingnya hingga pingsan, lalu membuangnya ke pinggir jalan. Beruntung, seorang kakek dan cucunya menemukan anjing Belgian Malinois ini. Sang kakek mengumpat pemilik lama yang bodoh. Sang cucu pun minta kakek membawanya pulang, dan berjanji akan berbagi makanan dengannya. Anak anjing itu dibawa pulang, tapi ia terlalu lemas untuk makan. Khawatir anjingnya mati, kakek memasak sup daging dan berkata bahwa anjing itu butuh kasih sayang, bukan cuma makanan. Si bocah merangkai kalung daun untuk si anjing, berdoa agar dewa melindunginya. Ajaibnya, anak anjing itu benar-benar sembuh. Kakek tahu itu bukan karena kalungnya, melainkan karena perawatan penuh kasih dari cucunya. Tapi ia tetap bercanda, aku juga ingin kalung seperti itu. Mereka memberi nama anak anjing itu, Patch. Kehadiran Patch membawa banyak kebahagiaan bagi kakek dan cucunya. Namun usia kakek sudah lanjut dan kesehatannya semakin menurun dari hari ke hari. Kakek dan cucunya hidup dari berjualan susu. Tak lama, kakek tak bisa berdiri lagi dan tak bisa lagi mengantarkannya. Kakek dan cucunya pun mulai cemas memikirkan kehidupan mereka ke depannya. Agar kakek lekas sembuh, sang cucu juga memberinya sebuah kalung. Sialnya, saat itu juga, pemilik rumah datang menagih sewa. Si bocah menyerahkan seluruh uangnya dan berjanji segera melunasi sisanya. Sayangnya, kesabaran adalah satu kebajikan yang tidak saya miliki. Patch di samping hanya bisa melihat kejadian di depannya. Besoknya, Patch membangunkan anak yang tertidur, lalu melompat ke truk barang. Rupanya ia ingin bantu jual susu. Bocah itu senang. Berkat Patch ia tetap bisa berjualan susu. Patch bekerja giat, hingga si bocah kewalahan mengikutinya. Orang-orang yang lewat pun turut membantu mendorong gerobak. Dibantu Patch, mereka cepat mengantarkan semua susu. Selesai mengantar, si bocah selalu melihat patung di alun-alun. Itu patung Rubens, pelukis terkenal idola ibunya. Lukisan ini adalah peninggalan ibunya untuk si bocah. Pelukis yang melintas melihat anak itu. Mereka mengobrol akrab, usia tak menghalangi obrolan mereka. Pelukis itu sangat menyukai si bocah. Tahu dia suka melukis, ia ingin mengajaknya melihat karya Rubens. Tapi cuma bangsawan yang boleh masuk. Pelukis mengenalkan bocah itu sebagai temannya, sehingga ia bisa ke gereja impiannya. Belum pernah ke tempat seelegan ini, dia sangat gugup dan cuma sembunyi di pojok jauh sambil menunggu dan menikmati. Saat pastor buka tirai, Patch masuk bawa gerobak dan menabrak kotak amal. Dikira mau mencuri uang persembahan, pastor itu marah dan menerjang mereka. Si bocah pun terpaksa membawa Patch kabur. Baru saja kabur dan belum sempat tenang, masalah lain muncul. Pemilik lama, Patch datang ingin mengambilnya kembali. Melihat iblis di depannya, Patch terus menggonggong marah. Paham maksud Patch, si anak menyuruhnya kabur. Marah, pria itu menghunus pisau untuk menghajar si anak. Untung pelukis datang menepis pisau itu. Si pria lalu menyambar parang dan menebas sang pelukis. Saat kritis, Patch menerjang dan menjatuhkan pria itu di tangga hingga tewas. Demi menebus sesal sang bocah, pelukis mengajaknya ke rumahnya. Anak itu terpaku menatap potret diri. Pelukis itu bilang potretnya karya murid berbakat, tapi karena miskin, dia tak pernah jadi pelukis besar. Dunia dewasa penuh kepentingan. Bagi seniman, latar belakang lebih penting daripada kemampuan seni. Akibat status sosial, sang pelukis tak dapat membantu. Lalu ia menghilang tanpa jejak. Pelukis itu pun sangat menyesal. Si bocah menunjukkan lukisannya demi mendapat arahan. Melihat lukisan itu, pelukis terkejut. Meski goresannya kasar, karyanya menunjukkan bakat luar biasa. Dengan latihan, ia pasti bisa berkarya hebat. Anak itu ingin bantu pelukis sambil belajar di sini. Pelukis itu setuju, namun ia harus segera pergi. Ia berpesan agar si anak mengamati sekelilingnya dengan saksama karena mata adalah inspirasi terbaik. Lalu, ia pergi ke Roma selama bertahun-tahun. Selama itu, si bocah terus ingat pesan pelukis. Ia giat mengasah bakat lukisnya, berharap kelak jadi seniman seperti Rubens. Pelukis itu kembali, dan si anak telah tumbuh jadi pemuda tampan. Bakat melukisnya pun kian hebat. Terkesan, sang pelukis menyarankannya belajar cat minyak, lalu memberinya kuas dan cat impiannya hingga ia hampir tak percaya. Semuanya untukku. Ini adalah perlengkapan seorang seniman. Kamu sekarang juga seorang seniman. Sang pelukis mengajarkan anak itu cara mencampur warna, dan ia pun dengan cepat memahami intinya. Pelukis itu menyarankan agar ia mengikuti lomba melukis, tetapi anak laki-laki itu mengurungkan niatnya karena ia tidak yakin bisa menang. Apakah itu murid saya yang berbicara? Langkah pertama menuju kemenangan adalah percaya bahwa Anda bisa menang. Rubens sendiri lebih tua darimu ketika ia memulai karirnya. Dan apakah saya lupa menyebutkan bahwa pemenangnya mendapatkan 1.000 frank perak dan beasiswa ke sekolah seni? Mendengar soal 1.000 frank, anak itu dan Patch bersemangat demi memperbaiki hidup kakeknya. Ia pun berlari ke hutan untuk mengabari sahabatnya, si gadis di lukisannya. Mereka tumbuh bersama dan tak terpisahkan. Gadis itu jadi model gratisnya, dan si cowok berupaya membahagiakannya. Saat dewasa, persahabatan mereka menumbuhkan perasaan cinta. Namun ayahnya sadar dan melarang putrinya bertemu karena pemuda itu miskin. Lucunya, cita-citanya ternyata ingin jadi pelukis. Banyak pelukis bahkan tak bisa makan. Tapi si gadis tetap diam-diam menemui si anak, membawa kue buatannya untuk dia dan anjingnya. Si anak pun memberikan lukisan terbarunya. Dia mengajaknya ke sirkus menonton pertunjukan. Di sana, penyihir meramal mereka.
Ramalan menyebut si lelaki akan jadi orang hebat, hati mereka terhubung, berdetak seirama, seakan sudah kenal di kehidupan lampau. Di kehidupan ini kalian akhirnya akan menemukan kebahagiaan sejati. Penyihir memberi cincin pada anak itu, lalu ia memakaikannya ke si gadis. Mungkin dia tak tahu artinya, tapi cincin itu indah dan dia pasti suka. Mereka menari dan bernyanyi bahagia sampai lupa waktu. Ketika mereka sadar kembali, ayah si gadis datang dengan marah. Ia memarahi anak laki-laki itu. Tahukah kamu betapa khawatirnya kami, Nelo? Apa kamu sama sekali tahu? Papa tidak, itu salahku. Nanti kami urus kamu. Kamu ceroboh dan tak bertanggung jawab, Nelo. Aloy segalanya bagi kami dan takkan kubiarkan kau membahayakannya. Mengerti maksudku? Gadis itu memungut gambarnya, lalu diseret ayahnya pulang. Sejak itu, ayahnya mengurung gadis itu dan melarang mereka bertemu. Hari itu, saat si bocah lewat, seorang pria memanggil. Dia menilai lukisannya buruk, tapi anak dan istrinya justru sangat suka. Dia menyodorkan koin perak berharga untuk membelinya, namun si bocah menolak. Saat pulang, si bocah agak menyesal. Koin perak itu bisa mengubah hidupnya, namun ia tetap tak bisa menjual lukisan itu. Hubungan murni ini diputus kejam oleh ayah yang berprasangka. Ibu tak paham tindakan ayah, karena ia pun pernah miskin dulu. Ana, ayolah. Anda tahu kemana arahnya? Bagaimana jika itu benar-benar terjadi? Apakah itu akan sangat mengerikan? Nelo adalah anak laki-laki yang baik dan pekerja keras. Dia adalah seorang anak yang sudah yatim piatu dan hidup sendirian. Tak ada gadis yang bisa mendapatkan kebahagiaan lebih besar, bahkan jika itu berarti menikahi anak tukang keliling seperti dirimu dulu. Aku menikahimu karena cinta. Aku melawan keinginan ayahku, dan aku tidak menghakimimu hanya karena kau miskin dan punya impian. Tidak. Aku punya ambisi. Anak laki-laki itu hanya bermimpi menjadi seorang seniman. Masa depan seperti apa itu? Apakah salah jika seorang ayah menginginkan yang lebih baik untuk putrinya? Bagi sosok ayah, mungkin tak salah, tapi ia malah menghapus kenangan terindah putrinya. Saat ulang tahun si gadis, kakeknya membuatkan boneka tanah liat. Si bocah enggan datang karena merasa miskin. Namun saat lewat dan melihat si gadis sedih, ia pun memutuskan memberikan boneka itu padanya. Ia memanjat tangga ke jendela si gadis. Sudah lama si gadis tidak merasa sebahagia ini. Tak menyangka rindu bisa sangat pedih. Si lelaki berjanji ikut lomba lukis dan saat juara, segalanya berubah. Lalu, ia mencium gadis pujaannya. Tanpa disadari, tindakan sederhana ini membawanya ke kegelapan. Malamnya saat terlelap, anak itu mendengar keributan. Lumbung si gadis terbakar. Anak itu dan kakeknya membantu memadamkan api, tapi kakek terjatuh. Ia tetap memaksakan diri membantu sampai api padam. Melihat putrinya memeluk boneka, sang ayah mengira si anak sengaja membalas dendam. Kamu yang tanggung jawab atas kebakaran ini. Kau benar-benar berpikir Nelo bisa melakukan hal seperti itu? Seseorang sanggup melakukan hal apapun demi membalaskan dendam yang tersimpan. Saya di kasur saat kebakaran. Nelo tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Atas dasar apa sebenarnya Anda berani menyerang? Oh, cucu saya ini. Hadiah ulang tahun? Bukti, Anda memilikinya. Pemilik rumah yang tercela itu juga ikut memperkeruh keadaan. Pria itu mengabaikan penjelasan mereka dan menghancurkan boneka tanah liat itu. Kakek tahu penjelasan tak akan berguna. Sejak itu, tak ada lagi yang membeli susu mereka. Yang lebih buruk lagi, sang kakek juga meninggal dunia setelah terjatuh. Bocah itu kehilangan keluarga satu-satunya. Kakeknya hanya meninggalkan surat ibunya. Saat lomba melukis tiba, ia sudah menyiapkan karyanya, tapi terlambat mengantarkannya. Namun, juri tak mau memberi kelonggaran. Untung bocah itu bisa pamer lukisannya. Melihat karya luar biasa itu, juri akhirnya memberinya pengecualian. Malamnya, pemilik rumah menagih sewa, tapi uang si bocah habis untuk pemakaman kakek. Dia berjanji melunasinya setelah menang lomba. Namun, pemilik rumah tak peduli dan menghina dia serta ibunya bodoh dan naif. Ibu adalah wanita yang hebat. Dia menyita lukisan ibunya, mengusir bocah itu sebelum malam, dan menahan semua barangnya. Kehilangan rumah lagi, dia menggelandang bersama Patch. Penjual roti menjatuhkan roti yang kemudian terinjak orang. Saat sepi, dia diam-diam memungutnya. Usai memungutnya, ia membagi setengahnya untuk Patch. Hari itu pengumuman lomba lukis. Si bocah membawa harapan terakhirnya ke gereja. Pemberi hadiahnya adalah guru lukisnya. Di sana, sang pelukis tampak gelisah. Ia ingin orang lain yang membagikan hadiah, namun wali kota tetap memintanya. Pelukis itu terpaksa berdiri. Ia memuji anak itu, menyebut dia dan ibunya adalah seniman hebat. Tanpa mereka, dunia ini akan menjadi tempat yang menyedihkan. Anak laki-laki itu mendengarkan dengan sangat gembira di bawah panggung. Lalu, diumumkanlah juara berjudul, Ayahku Sang Wali Kota. Ternyata, lomba ini penuh kepentingan politik. Pemenangnya sudah diatur, yaitu anak wali kota sang penyelenggara. Pelukis itu kalah suara dan tak bisa mengubah keadaan.
Dunia anak laki-laki itu benar-benar runtuh. Segalanya telah berakhir. Sekarang dia tidak memiliki apa-apa lagi. Saat dia berjalan di tengah salju lebat, Patch sepertinya menemukan sesuatu. Itu adalah sebuah dompet, berisi penuh dengan uang logam, dan dompet itu ternyata milik ayah si gadis. Dia berniat menggunakan semua uang di rumah untuk memperbaiki lumbung. Namun dompetnya justru hilang di jalan saat mencari tukang. Anak itu balik ke rumah si gadis untuk mengembalikan dompet ke ayahnya. Sebagai terima kasih, ibunya mengajak makan, tapi dia malah minta susu hangat buat Patch. Dia minta ibu si gadis bilang ayahnya Patch yang nemu dompetnya, biar ayahnya mau terima Patch. Ibu si gadis meminta pemuda itu menunggu sebentar, makan malam hampir siap, tapi dia diam-diam pergi karena tahu ayahnya tak menyukainya. Keinginan terakhirnya adalah agar Patch memiliki tempat untuk berlindung. Tak lama, ayah gadis itu pulang, suasana hatinya buruk, lalu dia melihat Patch di rumahnya dan langsung berusaha menyingkirkannya. Sang ibu tidak tahan lagi. Ini uangmu. Ambillah. Nelo mungkin tidak akan pernah menjadi orang yang hebat, tetapi kamu beruntung. Dia adalah anak yang jujur, dan anjing sialan itu menemukannya untukmu. Saat itu, pelayan mengungkap fakta mengejutkan. Dia tidak melakukannya, Pak. Itu Tuan Stephen, Pak. Itu memang kecelakaan, tapi tetap saja dia yang melakukannya. Diancam pecat oleh tuan rumah, jika membocorkan hal ini, ia sadar telah salah menuduh anak itu. Ia mendatangi rumah si anak, namun ternyata sudah lama kosong. Ternyata, si anak sudah kehilangan rumahnya, lalu luntang-lantung di tengah badai salju. Akhirnya, Patch menemukan si bocah di pojok jalan, lalu mereka menyelinap ke gereja. Anak itu ingin melihat lukisan Rubens. Ia menarik tirai, namun gereja terlalu gelap sehingga lukisan tak terlihat meski memakai lilin. Ia pun hanya bisa menghangatkan diri dengan lilin sambil menunggu pagi. Namun, gereja sangat dingin. Akhirnya, ia tak sempat menunggu pagi dan lilinnya pun padam. Setitik sinar matahari masuk melalui jendela, perlahan-lahan menerangi lukisan Rubens. Syukurlah, si bocah bangun dan melihat lukisan impiannya sekaligus sang maestro Rubens. Ternyata, sang maestro pun pernah melihat lukisan karyanya. Aku benar-benar merasa sangat tertarik pada seluruh proses perjalanan seni lukismu ini, Nelo. Kenapa aku tidak memenangkan lomba seni itu? Kau tidak hanya ingin menang, bukan? Kau ingin diterima, Nelo. Ingin merasa dicintai. Apa yang kau inginkan semua orang juga mencarinya. 200 tahun dari sekarang, ketika orang-orang mengagumi lukisan kita, kau benar-benar berpikir ada yang akan mengingat lomba konyol itu? Karya Rubens sangat menginspirasi si bocah. Mengejutkannya, dia pun mengenal ibu si bocah. Saat tengah bingung, dia menoleh dan melihat dirinya serta Patracia terbaring di tanah. Tiba-tiba ibunya muncul. Ia segera memeluknya, merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan. Keluarga si gadis memakamkan anak itu. Tak ada yang percaya surga setega ini padanya. Kini ia telah bersatu dengan ibu dan kakeknya, mengawasi dari surga. Anak itu pun menyesali jalan hidupnya. Sutradaranya pun merasa kasihan pada anak ini. Ternyata dia selamat, warga menemukannya tepat waktu, tapi dia tetap ingat pengalamannya di surga. Ia pun memberitahu nama ibunya ke pelukis. Barulah pelukis sadar anak itu putranya. Demi reputasi, sang ibu merahasiakan identitas ayahnya hingga wafat karena hubungan dengan rakyat jelata bisa menghancurkan hidup sang pelukis. Saat itu pelukis sadar betapa mahal harga yang ia bayar demi cinta. Ketika kakek meninggal, ia meninggalkan sepucuk surat dari sang ibu. Dalam surat itu tertulis, hari kelahiran putraku adalah hari paling bahagia dalam hidupku. Dia membuktikan kebahagiaan sejati bukan dari kekayaan atau status, tapi dari dalam hati. Mungkin kekayaan bisa mengubah hidup yang kurang, tapi tak akan buat hati benar-benar kaya. Kebahagiaan sejati mudah didapat setiap orang.